Nah, kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme peredaran darah manusia. Mekanisme peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu termasuk ke dalam sistem peredaran darah yang tertutup. Karena sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan itu melalui pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, darah itu sendiri melalui jantung sebanyak 2 kali. Jadi, adapun proses dari peredaran darah manusia ada 2, yaitu sistem peredaran darah kecil juga sistem peredaran darah besar. Yang pertama, ada sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil ini merupakan sistem peredaran darah di mana darah yang dialirkan yaitu dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah bagian jantung dan pembuluh darah yang berwarna biru artinya kaya akan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan bagian jantung dan pembuluh darah yang berwarna merah artinya kaya akan oksigen atau CO2. Nah, pertama-tama pada bilik kanan ini bagian jantung yang kaya akan CO2, kemudian darah di sini akan dipompa melalui kontraksi jantung menuju ke bagian yang kedua. Ada arteri pulmonalis. Dan ingat, pembuluh darah ke jantung dan paru-paru namanya arteri pulmonalis. Setelah ke arteri ini, darah akan dialirkan menuju ke paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Nah, di sini terjadi proses respirasi atau pernapasan. Jadi, ketika menghirup oksigen, maka O2 akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan dibawa nantinya. Kemudian, CO2 akan keluar dari tubuh teman-teman. Nah, kemudian setelah ke paru-paru, di sini darah yang kaya akan O2 akan dialirkan menuju ke serambi kiri. Oleh pulmonalis. Nah, sekarang sistem peredaran darah besar. Itu artinya darah yang dialirkan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, kita simak sistem peredaran darah besar. Pada sistem peredaran darah kecil, bahwa darah dari oksigen itu kembali menuju ke jantung, ke serambi kiri. Nah, di sini pada sistem peredaran darah besar dimulai dari nomor 1 merupakan bilik kiri. Dari bilik kiri ini, otot dari jantung akan berkontraksi sehingga dari darah dialirkan menuju ke nomor 2 yaitu aorta, pembuluh darah terbesar di tubuh kita. Setelah ke aorta, kemudian darah akan dilanjutkan lagi menuju ke nomor 3 yaitu arteri. Nah, jadi pembuluh arteri adalah pembuluh dari jantung ke seluruh tubuh. Setelah ke arteri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, baik itu tubuh bagian atas maupun bagian bawah. Setelah itu, dari kapiler-kapiler itu, jadi darah kaya oksigen kemudian berubah menjadi darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, akan dialirkan yaitu melalui pembuluh vena yaitu nomor 5. Nah, setelah pembuluh darah tersebut kaya akan karbohidrasi, kemudian akan menuju ke serambi kanan.